berbicara tentang panggilan para hamba-hamba Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus, ada yang menarik, ada yang unik, berbeda dari proses pemanggilan Nabi Yesaya dalam perikop ini. Dia main, perjolo biasanya kita melihat bahwa Allah memanggil dulu. Hirana di awal dong, diberitahu di nadijau debata akan laposonei, dumi baru dibawa kemana mereka akan diutus, bagaimana situasi yang akan mereka hadapi, apa yang menjadi tantangan ataupun yang akan mereka temukan di dalam pelayanan mereka. Aleta ida di bagas seturpukon, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang unik yang kita temukan di dalam proses pemanggilan Nabi Yesaya. Kebalikan sinakingani bahwa Allah ternyata terlebih dahulu menjelaskan kepada Yesaya tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Allah menjelaskan dengan begitu detail setiap seluk-beluk, setiap tindakan, bahkan kejahatan-kejahatan yang telah diperbuat oleh bangsa Israel. Jadi berbeda dengan seperti biasanya. Biasanya Allah memanggil dahulu, baru kemudian Allah menjelaskan inilah yang akan menjadi dunia pelayanan. Tetapi dalam Yesaya Allah menjelaskan dengan begitu detail. Bahkan setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Allah menjelaskan dengan begitu detail. Baik kehidupan sosial, di mana setiap orang sudah lagi tidak hidup di dalam kasih, tidak lagi hidup di dalam persaudaraan, egoisme, kepentingan, bahkan ingin menang sendiri. Inilah yang selalu menonjol di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan moral dan mental bangsa tersebut juga sudah bobrok. Mereka sudah mulai kompromi dengan yang namanya kejahatan. Mereka sudah mulai hidup dengan kehidupan yang bisa kita katakan tidak ada lagi ditakuti Allah. Bahkan dengan beraninya mereka memutarbalikkan keadaan. Nasib tong boyo gawe salah di bayan nasida. Yang salah mereka membenarkannya, dan lama kelamaan ini menjadi pola kehidupan di tengah-tengah bangsa tersebut. Bahkan yang lebih parah, kehidupan kerohanian mereka terkait bait suci yang begitu kudus sudah tidak lagi dijaga kekudusannya, sudah tidak lagi begitu dipentingkan mereka. Bait Allah yang kudus, mereka sudah berani memakai itu sebagai tempat ritus-ritus para peramal, para ahli-ahli tedung, dohokakan asih, gadia dan para imam, tokoh-tokoh agama, mereka sudah ikut terlibat di dalamnya. Mereka tidak ada lagi yang berani mengatakan ini tidak boleh, ini tidak diizinkan oleh Allah. Seolah-olah mereka mengiyakan, seolah-olah mereka menyetujui, bahkan mendukung terjadi praktek-praktek berhala di dalam bait Allah. Kita melihat situasinya, terutama tentang bait Allah yang kudus, tidak lagi menggambarkan, mencerminkan kemuliaan Allah.
tidak lagi menunjukkan sebagai wadah persekutuan bagi orang-orang percaya, tidak lagi sebagai tempat berdoa, memohon kepada Allah alailungan di ramuni be sudena bagas joroni dewata. Kita bisa melihat saudara-saudara, mulai dari pasal 1 ayat 2, bagaimana Allah begitu detail menyebut kejahatan-kejahatan mereka. Sampai dengan pasal 5, Allah begitu murka, Allah begitu marah terhadap mereka karena tidak ada sedikit pun, tidak ada seorang pun, bahkan mereka yang telah dipilih Allah sendiri untuk menjaga kekudusan rumahnya yang kudus, sudah tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Disimak guna kadongan nahina olongan begitu besar murka Allah, begitu besar kekecewaan Allah di Tuhan hidup nasida. Mereka adalah kebun anggurku yang kuberkati, tetapi mereka tidak memberikan buah yang baik. Dalam kekecewaan, justru Allah membandingkan mereka di batu ulus. Mulut taida di ayat 10 di pintu saja, di dok di mata ada tuh sida, di tada conggido nakuna ibana. Jalan di botol halode panggagatan nabi nahim ituanna. Lai aku Israel dan kumada aku. Jalanan marroha bangsoku nina debata lahumado bangsona bangso Israel. Sedangkan lembu mengenal pemiliknya, bahkan keledai mengenal setiap palungan yang telah disediakan oleh tuannya. Tetapi Israel lebih parah dari itu. Israel lebih kejam daripada itu. Israel lebih beringas. Seolah-olah mereka tidak pernah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam situasi seperti inilah diberitakan Allah kepada Yesaya, di orang jujur ahan nagabe kejahatan bangsoi, ahan nagabe naikon adopanna di toma-toma di bangsoi, aka haramuno, aka hajahatan nasida, imana dipatudu debatatu si Yesaya dumipe di jauh debata maiban. Jadi tidak seperti yang biasanya Allah memanggil guru baru, menunjukkan, menyatakan apa model ataupun situasi yang akan mereka hadapi. Alai Yesaya julu di orang jujur, julu di Papua do situasi do realita na terjadi di tengah-tengah di bangsoi dungipe di dok debatama tu ibana isedo suruh hamuna kedongan nahina holongan keistimewaan yang kedua, keunikan yang kedua yang kita lihat juga dalam proses pemanggilan Yesaya ini. Anggo somalna somon akka panurirang na asik isarana si Musa, Jeremia, lando hotakkan na asik kulu dijo nasida dipilih di bapa nasida, pasti akan selalu ada alasan, pasti mereka akan selalu berusaha bagaimana supaya menolak panggilan ini. Dan sanggup dobeau urak petusi makatai bohaan kerijukku, bohaan keluargaku, bohaan non akan kehidupanku. Atar somoni mahir-mahira somon dia harus nabi naik ni akan nasimilah maju apa jauh di debata. Mereka selalu memakai berbagai macam alasan
hanya untuk menolak panggilan Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi berbeda dengan Yesaya, di sini dok debata di ayat 2 ise do suruh honokku jala ise do pardalan nami. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu di dok ibadah di doa suruh rumah aku. Ini aku, utuslah aku. Victor ini mana? Bulu taida sian bahasa aslina lapatan nihata alus nei mulu dalam istilah kemiliteran siap laksanakan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada ketakutan, tetapi dengan keberanian dan dengan ketegasan dia mengatakan ini aku, utuslah aku. Yang boy itu tidak amanginan bahwa ketika dia mengucapkan jawaban itu sian hajong mau boy dodoho nang na ibana be nama dokoni ale nunga hira guguni tordini de batama na mengajari ibana nama pahe halus ala mulai tapahipihu nakin dirajumi ibana do sahalak mardosa ibana dirajumi ibana do sahalak naramun ibana dan tuk do peguguna marjaya maaf nunga magwa idok ibadah nakin duk di ida debata namro magdakoton ibadah ida nakin namangina. Kenapa Yesaya mampu dengan tegas, dengan berani mengatakan inilah aku, utuslah aku. Tidak nakin dung dirajumi ibana alak naramuddo ibana parbibir naramuddo ibana jala maringan ibana di tengah-tengah nyaka bangsa naramu. Ini membuktikan bahwa ternyata dia juga memiliki kelemahan, dia juga memiliki kekurangan, dia juga memiliki keterbatasan di dalam kehidupannya. Dos doi mulai saluhuna danganong nataluk macano pagjawo ni debata anggoholan mangasahon amrangan doh keterbatasan alai dison taida bagaimana Allah menyempurnakan Yesaya sehingga bukan lagi keterbatasannya, sehingga bukan lagi kekurangannya yang terlihat alai gogo dohot kuason itu anima nama ngocar rohani di doa inilah aku, utuslah aku. Duk ibadah somoni manusia maaf dumiro masyarakat ini dia mengambil sebuah bara api dan hirana dilalama pamangan nih si Yesaya disepuh sehingga dia tidak lagi memiliki keterbatasan. Dia diperlengkapi Allah, dia diubahkan Allah, dia diperbaharui Allah di dalam proses panggilan tersebut. Ida ubahan barani ibana madok di doa suruh ma'au inilah aku, utuslah aku siap kemanapun, aku berani siapapun, bagaimanapun situasi, aku akan mengatakan kebenaran, aku akan menyatakan kebaikan dimanapun. Keberanian, ketegasan yang dikatakan Yesaya bukti bahwa ketika Roh Allah yang sudah bekerja di dalam hidup ini, maka Tuhan memperlengkapi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang keunikan yang terjadi dalam proses pemanggilan Yesaya bukan mau membanding-bandingkan bahwa Yesaya memiliki kelebihan di antara para nabi yang lain.
Dos donasida akan menuriran di debata alai keunikan yang dimaksud nakit isi. Kita mau melihat bahwa begitu banyak cara Allah dalam memanggil setiap orang percaya dalam tugas pemberita firman. Allah memiliki berbagai macam cara. Tumi sepe jala boha pe ibadah, jala sama dia pe hadiriona, jala sama dia pe akahahuranganna. Jika Allah sudah memakai mau lelunga di parat nebata, pasti Allah akan memperlengkapi. Bukan mau menunjukkan bahwa Yesaya lebih unggul dari yang lain, tapi kita mau melihat bahwa begitulah cara Allah memanggil setiap orang, berbagai macam cara. Dan kita percaya saudara-saudara bahwa bukan hanya para pendeta, bukan hanya para biblofrom, diakones, guru huria, bahkan sintua, orang-orang yang dipanggil Allah. Demi kita percaya bukan hanya mereka, bukan hanya kami, tetapi kita percaya bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Bukan hobi, soalnya murah tapi oleh sehari dia penjauh di jembatan, mulai ngahali di jauh di jembatan asal nama penjauh na. Ikut lebih lebih nama bahiron nahita, bukan penjauh na perjuli azalo di mana ikut dijulu memusik sehari na ijat dijauh, kalau dijauh di sehari na dijauh Tuhan hita luasau nama daging. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kekurangan kita, bahkan dalam segala kehidupan kita, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk membawa pesan kebaikan, untuk memberitakan berita Injil, untuk memperdengarkan berita sukacita kepada orang-orang lain. Usia kita ini olani nuain suku-sukunna dihita puasa saya terlepas dari kita tu gereja kan hidup suku-suku nan lain dihita puasa saya udang rupiah kesudahan dihita puasa saya olo rupiah hita maka tatai pas merjamita bagita kan hidup lain. Menurut kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, seharusnya kita juga harus menjaga kekudusan kehidupan. Puasa saya kurang lupa ke Sidalia, udah nama Daud Jabunani, gereja doa mata, buhado hira-hira, puasa mah. Saya marbit kata bahaya hologi anggotu si A isi mabruzuna hita ale anggotu si B ano mabida nyoti anggotu si A pit persiga mahita ale mulutu son manginesi mana modus ana lawi badani puasa mah hiran nang rikot kesenangan dunia ini daripada kehidupan kerohanian. Gudang dosa monihi tahun nama minang jujur kita terkadang memang mau menjual kedongan ini. Aduh mudah di jaduna, topet pas pertanyaan. Kata ulu lebih memilih ya si rohana ini.
Jika mudah untuk pertanyaan akan acik rohani Tuhan ini lebih memilih happy tapi dengan nomor tadi demi dia perlu musim di Facebook asal biar kita sirger dan mana aku lagi ketika kita mau mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang telah dikuduskan Allah, bukankah seharusnya kita harus selalu mempersiapkan dan membekali diri kita ini dengan semakin menghidupi kehidupan peribadahan, dengan selalu menggumuli firman Tuhan yang menjadi bekal kita, yang menjadi alat kita, yang menjadi modal utama kita di dalam memberitakan kebaikan ini. Engwaigon memang boleh jujur kita tetapi bagi kita menutup kesalahan kami. Orang-orang sangat tidak berterima ketika dia dikatakan dan berada daripada damai Tuhan. Piktoracido rohana mulu didok dan berada. Ale mulu didok dan Tuhan biasa-biasa dia. Realita yang kita hadapi saudara-saudara. Kepentingan hidup masih lebih mendominasi dibandingkan kerohanian. Hal ini disuku musik kita. Wah, nasoholong dorohat tadi Tuhani, nasoholong dorohat tadi huriata, malang nasoholong dorohat tadi akayana kota. Kani jumwani. Buasa pola sahak tu si suku-suku ni amangina tidak obat tutur bukti di bagas berminum. Setidaknya ada dua motivasi Yesaya menerima panggilan ini dengan sukacita. Nah, percaya di botol ibadah dia memiliki kekurangan, dia memiliki keterbatasan, tetapi Allah memberi kesempatan kepadanya untuk memakai tenaga hidup Yesaya dalam memberitakan firman Tuhan. Tupe marhagalion ibadah, tupe marhakurangan de ibadah, alai di parang debatado ibadah. Ino na di halasan ibadah, dia bersyukur karena dia tahu kalaupun saya tidak mau, Tuhan akan memilih yang lain. Mau lebih jua, luar namaiba, gabi halakam ada bola. Apalagi pun di para Tuhan kita dan tidak BHK orangan dan tidak BHK hagaleo. Sado gugun itu di ido. Nah, jadi si pamasa honot tadi teman-teman ini. Dia bersyukur saudara-saudara. Dia mengetahui dia memiliki kekurangan, dia memiliki keterbatasan, bahkan dia merasa bahwa dia ini adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah menginginkan dia untuk menjadi hambanya dalam memberitakan berita kebaikan. Di waktu ibadah dui, dipikir ibadah dui, ide upaya dengan semangat dia mengatakan, di doa suruh maaf, inilah aku, utuslah aku. Nah di ide ibadah dong, bahwa kesempatan ini tidak datang dua kali. Setiap rencana baik Tuhan ini kita tidak tahu kapan lagi ada momennya. Kalau ini diberi ibadah di ide ibadah, bicara di lehon debatado petiki, bicara di lehon debatado pe kesempatan, bicara di parar debatado pe ibadah, ucalo mai dohodengkan jalan di bagasan lasni roha ma'au manglahuni. Ido penjoni si Yesaya. Nah kedua negara motivasi di ibadah. Olong rohana di hutanai, olong rohana di bangsunai, olong rohana di yaka poparana generasi muda di bangsa Israel.
Songon natado sinakingania amak ina adong do istilah ini kehidupan ini, apa yang kita hidupi saat ini tidak semuanya ini benar. Ale-ale nuna gabe hasomala kita, ale nuna gabe tabardagi kota hangulu otohot gabe baku di kita, ujung-ujungnya ini menjadi kebenaran di dalam hidup ini. Kan begitu. Tidak semuanya yang kita jalani, yang kita hidupi ini adalah yang benar. Tetapi karena ini sudah mentradisi turun-menurun, ini semua sudah selalu dihidupi oleh orang banyak, sehingga kalaupun itu tidak baik, karena setiap orang sudah melakukannya, maka inilah yang menjadi kebaikan. Di foto hamudo, nah dipikiri sih saya, sosial sudah bobrok, moral sudah tidak ada lagi etika, tidak ada lagi sopan santun. Bahkan gereja baik Allah yang dianggap menjadi penyeimbang dalam pertumbuhan kerohanian anak-anak untuk memberikan kebijaksanaan, untuk membuka mata hati mereka, gereja juga sudah bobrok, tidak lagi mengedepankan kebenaran, tidak lagi mengedepankan kejujuran, tidak lagi mengajarkan tentang kasih atau buhana mah nguluniakan sudah kosong. Ini yang diri iman. Dia melihat kehidupan dunia luar sudah tidak lagi mendukung untuk menciptakan seorang anak yang takut akan Tuhan, unakum majlis seorang anak yang masih tetap menanamkan nilai-nilai kasih. Bahkan gereja sendiri yang diharapkan mengajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kasih, nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, tidak lagi menghidupi semua itu. Atau tuh isi berita mengaduan. Hidup ubah dengan semangat Yesaya mengatakan, di sorga Tuhan, suruh maaf. Inilah aku, utuslah aku. Olong rohana di hutanai, olong rohana di bangsonai, olong rohana diaka iana konna diaka peparana diaka sudut na pos. Ketika kita mengharapkan terjadi sebuah komunitas yang baik, itu tidak mudah menciptakan saudara-saudara. Ketika kita mengharapkan seorang pribadi yang jujur, seorang pribadi yang hidup di dalam kasih, seorang pribadi yang selalu menanamkan nilai-nilai moral, ini tidak dengan mudah menciptakan. Karena lingkungan, keluarga, bahkan gereja, ini akan selalu bersilih ganti mengajarkan, menanamkan nilai-nilai. Walau lingkungan tetap harapon, berarti keluarga nak. Walau keluarga so iya turehok ya kalian nakon na isibit gereja nak. Walau gereja be nunga apatis, nunga tidak peduli, tidak lagi menghidupi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kasih, nilai-nilai kejujuran. Allah dok, betul-betul nama ilah pemuseng, sangat berita semua, roh naik nasional itu. Itu teh. Nah, dok naik posisi persejarah tadi bagasa pengilo nama. Sama seperti ketika kita mencari kehidupan ini. Tak tahu 12 hari, tak tahu 2 udah. Oh lelah, makom kopakah iya nak kota. Si patah, kebedak tahu tu hilang. Si patah, orang do hisap-hisap teh. Oh lelah, menerima nakat. Ya nak, motivasi kita hanyalah untuk anak-anak. Karena ada biasa nih,
Aku hita kula sa nai nama di jauh kani dai. Kula ni nama nata paima. Ulo ngalu asal pun gak be. Ih nama nang nasi be. Ale nata berbaga ahadu. Akka poparata. Akka iya nak kota. Jujur rata bagi yang menginang bahwa hidup ini tidak seperti memakan cabai. Disita harap tersiaga kita. Hidup ini seperti pohon semangka. Isot bertasuan, bui jadi do, isa perbuina kan itu. Ison konana, urakna. Ale bui jadi do dibontang, isa madinda, mana ngibali papa, undang-undang Papua perbuina. Kan itu. Tidak seperti memakan cabai, di situ kita makan, di situ kita akan kepedasan. Alita suat disol, tatabor-taborin disol, baluga maparbuena disa, ramos maparbuena zala tonggi madai. Jala au itu prinsip nasa hupep satu sonar. Aku au ngabe otaknya nama. Kan ini alias marohan itu kan. Saya bukan dulu ditanya. Dapola dan dia hupamido alias marohan itu kan. Akan ada ganima buat dipatong di mata tuang kaya dako. Olah nih, dengar nas. Nah kita bisa lupa orang. Saya tak halu jawab penuai ngoda dalam kita. Anggu kita otak nyonang. Alia nak kotai dengan tasari. Alan itu, saya mau mengajarkan kepada kita setidaknya ada dua motivasi tadi yang dia pegang, dia menghidupi panggilannya, dia bersyukur. Kesempatan tidak datang dua kali, kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan kepada kita, tapi yang pasti ketika Tuhan sudah memanggil kita, meminta kita untuk melakukannya, maka kita harus melakukannya dengan baik. Tanpa kita pun Tuhan bisa menyuruh memanggil orang lain. Alai suku-sukuna terjauh kita dong mulai dua anak kita selagi hari masih pagi, masih siang. Daulah begini berdua memotivasi kita. Ala nahulong rohana di muliana di bangso mata mobi dia kaya. Naik di rohana akka iyan lakon na haduan akka sujud na poso haduan tak somono pilujana la pature-ture hono sudah lebih matang, sudah lebih berdedikasi, sudah lebih mandiri di dalam iman. Ala nido di oleh ibadah matole ma tupe dia lo sahuta au asal ma lau tu tinggal. Nari dan idau na memang alih haduan pohon nama, berdua semuanya harus dimulai dari sekarang. Karena kemudian itu kata, gila saya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga telah dipanggil Allah dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan kita, dengan keberagaman tujuan dan sasaran yang pasti tugas utama kita adalah memberitakan berita kebaikan, memberitakan berita kasih, memberitakan berita pengharapan kepada setiap orang. Banyak orang-orang yang sudah hampir putus harapan, banyak orang-orang yang sudah terpuruk. Maka kehadiran kita lah dengan membawa semangat, dengan membawa motivasi yang baik, inilah yang memberi kesembuhan kepada dunia ini, kepada keluarga, kepada gereja kita, bahkan lingkungan kita bersama.